Lanjut, kita masih di dalam saudara Nabi Musa. Illati min ajliha sumiyal Khidir khidran. Kenapa Nabi Khidir dinamakan Khidir? Wa ilal ma atahu mimma yasfatu Musa alaihissalam min kharq safina wa qatil ghulam wa iqamatil jidal. Sedikit saya persingkat, sudah 1 jam. Ini akan lebih asik untuk kita berdialog. Kenapa Nabi Khidir dinamakan Khidir? Karena asal katanya tidak ada satupun. Innal Khidra kana nabiyyan mursalan ba'athahu Allah. Dijawab oleh Imam Ali alaihissalam bahwa Nabi Khidir ini adalah nabi yang memiliki predikat juga rasul. La yajlisu ala khushbihi yabisa wala ardan bayda ila azharan khidran. Tidak ada satupun ketika Nabi Khidir itu duduk, itu selalu ada bunga-bunga berwarna putih bermekaran. Dunia, tanah itu menyambut Nabi Khidir. Jadi hadirnya Nabi Khidir itu seakan-akan bisa menghadirkan yang lain untuk bisa ikut di dalam majelisnya. Di dalam majelisnya nanti ada tumbuhan. Nah, kalau kita lihat film-film yang ada efek-efeknya, itu seperti itulah Nabi Khidir ketika menyampaikan sesuatu, ketika menjadi nabi. Tidak ada satupun kata-katanya itu keluar kecuali kata-kata yang indah dan bunga-bunga azhur khidran. Jadi bunga-bunga putih itu hadir. Sumya khidran. Nah, kemudian disematkan juga Nabi Khidir khidran. Sebenarnya nama aslinya adalah Balian bin Mulkan bin Abir bin Arfahshad bin Sam bin Nuh alaihissalam, yang juga merupakan keturunan langsung dari Nabi Nuh alaihissalam, dan beliau ini kemudian menurunkan daripada anak-anak nabi-nabi yang lain. Wa anna Musa lima kallamahu Allah takliman wa anzala alaihi at-Taurah wa kataba lahu fi hina akalta asa Sulaiman hatta saqata wa qalu alaikal khara wa alaina ma'watin fala takadu taraha fi mawdi illa ra'aitu ma'an watinan. Selalu Nabi Khidir ini mencatat segala sesuatu itu yang terjadi di dalam kitab Taurat. Mushaf Nabi Musa alaihissalam juga dikumpulkan, diarsipkan oleh Nabi Khidir sehingga bisa kemudian berlanjut kepada agama-agama yang selanjutnya. Dalam riwayat lain, Khidran artinya Khidir itu hadir di setiap zaman, sehingga orang bisa mengetahui apa saja rahasia-rahasia yang terkandung dari zaman Nabi Khidir sampai sekarang yang belum meninggal. Salah satu keistimewaan Khidir, mukjizat Khidir adalah dari namanya, yaitu selalu hadir. Kalau tadi disebutkan Khidran itu bunga-bunga berwarna putih bermekaran, Nabi Khidir juga di dalam riwayat lain juga menghadirkan setiap kitabnya Musa, dan setiap mushaf setiap para nabi itu dikumpulkan sehingga para manusia nanti tidak bertanya-tanya. Dan Khidir artinya hadir di setiap zaman. Balian bin Mulkan. Kalau kita dapat insyaallah bisa berziarah arba'in, ziarah ke Iran. Kalau kita masuk ke Jamkaron itu, tempatnya masjidnya Nabi Khidir itu nggak sampai 2 kilo dari Masjid Jamkaron. Jadi ada di bukitnya Nabi Khidir. Kenapa memang dipersiapkan dekat-dekat dengan Imam Mahdi adalah untuk menjelaskan semuanya benar yang dibawa sama Imam Mahdi. Itulah fungsinya. Kemudian setiap kitab mushaf ini kemudian diarsipkan oleh Nabi Khidir, diserahkan nanti itu di Jamkaron. Gunungnya tuh sangat terjal sekali. Kalau kita ditawarin ke sana tuh kalau bisa jangan pas musim panas, musim dingin, pas musim semi itu ada di sana. Itu kita sholatnya Nabi Khidir. Witirnya Nabi Khidir itu yang kalau kita lakukan semuanya bisa kemudian diibrahkan, bertemu di dalam alam duniawi atau di alam mimpi kita untuk ketemu kepada Nabi Khidir, tanya apa saja yang kita tidak ketahui. Itulah keistimewaannya Nabi Khidir alaihissalam. 2 chapter lagi, 2 bab lagi insyaallah enggak lama. Illatul lati min ajliha ibtala Ayub nabiyyan. Nah, ini baru kita kemudian masuk ke Nabi Ayub alaihissalam.
ketika ditanya kenapa Nabi Ayub itu diangkat menjadi nabi, qala innama kanat baliyatul Ayub allati ibtala biha fid dunya li ni'mati an'ama Allah biha alaihi fa ada syukruha wa kana iblis fi dhalika zaman la yahjubu dunaka al-'arsh falamma sa'ada amala ya Ayub bi ada'i syukra ni'mah hasaduhu iblis. Jadi di zaman Nabi Ayub alaihi salam, iblis itu dikerangkeng. Iblis itu sangat hasut sekali. Dia tidak bisa bergerak karena memang Nabi Ayub terbatas dalam menyiarkan agama yang kemudian disampaikan kepada umat. Agama yang disampaikan kepada Nabi Yakub adalah agama syukur di dalam nikmatnya. Ketika ditanya siapa yang paling mensyukuri nikmat, yang paling menjadi cocok di dalam predikat Nabi di zaman Nabi Ayub adalah Nabi Ayub, karena Nabi Ayub tidak pernah merasakan sebuah kehidupan yang normal, karena setiap harinya dilanda sebuah penyakit yang hanya penyakit itu tidak pernah ada dari Nabi Adam sampai Imam Mahdi, tidak pernah disematkan hanya untuk Nabi Ayub. Dan penyakit itu sakitnya jasaduhu kanuqtan nuqtan. Jadi sakitnya yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam itu sama seperti beliau ini dipotong-potong setiap hari, setiap detik. Rasanya Nabi Ayub alaihissalam, dan tidak keluar dari kalimat-kalimat Nabi Ayub kecuali syukur. Kita mana mampu. Sekarang kita kena mah sedikit, muntah sedikit, pegel sedikit sudah gak kuat ini, pegel-pegel. Nabi Ayub tidak pernah mengeluarkan satu pun kata itu, hanya syukur dan menangis bahwa nanti akan ada cucuku yang rasanya seperti aku. Lebih, tidak hanya di dalam diriku, tapi dia bisa melihat keluarganya juga dipotong-potong. Ini kemuliaan dari Nabi Ayub alaihissalam yang tidak dimiliki oleh para nabi-nabi Allah yang lain, bahwa Nabi Ayub tidak keluar dari rasa penyakitnya, dari sebuah kenikmatannya dia ini, kecuali syukur, terima kasih terus. Akhirnya di akhir hayat hidupnya disembuhkan dengan sumurnya Nabi Ayub. Kalau kita ke Babel, di dekat antara Najaf ke Samarra itu ada satu kota namanya Babel. Babel itu tempat ditemukannya sumurnya Nabi Ayub. Jadi kalau kita ke sana itu dianjurkan untuk kita mandi dengan airnya dari sumur Nabi Ayub. Tapi sebenarnya Nabi Ayub alaihissalam ketika disembuhkan dari penyakitnya malah semakin menangis. Bagaimana kok aku akhirnya disembuhkan ya Allah? Bukannya aku mensyukuri nikmat untuk Engkau datangkan lagi ini? Karena aku melihat cucuku nanti ini akan lebih syadid, lebih sakit dipotongnya. Ada kemuliaan dari Nabi Ayub kemudian disematkan kepada Ayub Nabi ya. Loncat kita kemudian ke Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Nabi Ismail ada satu bab sedikit. Illatul lati min ajliha sumya Ismail bin Hizkiyah alaihissalam sadiqul wa'd. Kenapa Nabi Ismail itu dinamakan Ismail dan dijuluki sebagai seseorang yang sadiqul wa'd, gak pernah meleset dalam janjinya. Qala inna Ismail, ketika ditanya Imam Ali, inna Ismail alladhi qala Allah fi kitabih wadhkur fil kitabi Ismail annahu kana sadiqul wa'd wa kana rasulan nabiyya lam yakun Ismail ibn Ibrahim bal kana nabiyyan minal anbiya ba'athahu Allah ila qaumihi fa'akhadahu fasalahuhu furwatan ra'sah wa wajhahu fa'atahu mulk. Jadi Nabi Ismail tidak hanya dimuliakan karena beliau juga merupakan keturunan langsung dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail tidak hanya dimuliakan karena keturunan langsung dari Nabi Ibrahim, akan tetapi juga memiliki predikat sifat-sifat yang melekat di dalam dirinya, yaitu shadiqul wa'd.
Dan dia juga termasuk rasulan nabiyya, juga menyampaikan risalah. Kalau kita mempelajari rasul itu hanya sedikit rasul, tapi nabi banyak, rasul sedikit, tidak. Kalau kita pelajari lebih dalam di dalam Ilalus Syara ini, hampir setiap nabi juga rasul. Karena tanpa beliau dipredikatkan sebagai rasul kurang. Saat itu umatnya membutuhkan benar-benar sosok rasul yang diteladani di zaman itu. Disebutkan lagi, bal kana nabiyyan minal anbiya ba'athahu Allah ila qaumihi ba'athan ilaika famaruni bima syi'ta li iswatun bima yasna'u bil Husain alaihi salam. Kenapa Nabi Ismail alaihi salam akhirnya diciptakan, kemudian disematkan shadiqul wa'ad dan dijadikan rentetan. Nah, ini sebentar lagi kita Idul Adha adalah untuk melakukan anjuran dari zaman Nabi Muhammad, dari Nabi Ibrahim untuk kita menyembelih adalah sebagai uswah, sebagai setiap teladan bahwa manusia tidak boleh melihat aku, tapi Husain yang benar-benar menjadi teladan aslinya. Baru kemudian kalau kita membaca ayat di surat As-Saffat itu, wa fadainahu bidzibhin adzim, bahwa penyembelihan ini tidak untuk Nabi Ismail, tapi akan kita gantikan untuk sesuatu yang lebih azim, untuk sesuatu yang lebih mulia, untuk sesuatu yang jauh perkorbanannya itu dibanding Ismail alaihissalam. Jadi diciptakannya Ismail, dinamakan Ismail Shadiqul Wa'ad hanya karena uswah bima yasna'ul Husain alaihissalam, adalah untuk teladan bagaimana orang melihat Ismail adalah Husain di zaman itu. Dan artinya nanti akan ada keturunannya yang bernama Husain, dan engkau harus lihat bagaimana sejarah Husain itu mengakar. Ditanya lagi, inna Ismail kana rasulan nabiyyan, sebenarnya Ismail itu kemudian diangkat menjadi rasul nabiyyan, sallata alaihi qaumi faqashru juldatun wajhah wa furwatu ra'sah fa'ata rasulun min rabbil alamin rabbuka yuqri'uka salam wa yaqul qad ra'aitu ma sana'a bika wa qad amarni bi ta'atika famarrani bima syi'ta faqala yakunu li bil Husain bin Ali alaihi salam uswah. Kalau engkau mau tanya lagi, di dalam riwayat lain disebutkan oleh Syekh Suduq, kenapa akhirnya Nabi Ismail itu kemudian diciptakan? Sebenarnya aku ini diciptakan dari bayang-bayang Husain alaihissalam. Aku ini diciptakan atas keikhlasan Husain dalam relanya dia kepada agama Allah. Ketika ditanyakan, ketika Nabi Ibrahim berat ketika didapatkan wahyu untuk menyembelih anaknya sendiri, apa yang disampaikan oleh Nabi Ismail? Ya Allah, wahai ayahku, lakukanlah, kalau itu memang izin dari Allah, memang wahyu dari Allah, maka lakukanlah. Inilah uswah. Justru kalau tadi di riwayat pertama Ismail adalah uswah lil Husain, menurut riwayat yang kedua sebenarnya Husain adalah teladanku. Itu sebenarnya bukan aku, tapi aku mengaca kepada seseorang yang bisa lebih ikhlas. Kalau yang tadinya aku tidak jadi dipenggal, maka Imam Husain saat itu wa fadainahu bidzibhin adzim. Ayat dari surat As-Saffat ini tidak lain adalah perumpamaan dari Ismail untuk Husain alaihissalam. Jadi kalau ditanya kenapa kita memperingati, kenapa kita harus mengikuti teladan-teladan sosok yang namanya Hasani wal Husain, cucu-cucu Sayyidina Nabi Muhammad ini, bukan hanya sebagai kita menangis untuk kita kemudian mengikuti ajaran agama Muhammad, tapi ajaran Nabi terdahulu, bahwa Nabi Ismail alaihissalam dijuluki Shadiqul Wa'ad wa uswatun lil Husain sudah ada. Anda kemana saja? Inilah fungsi kita. Sekali lagi Al-Fakir tekankan untuk kita memverifikasi bahwa sejarah itu sudah ada dari zaman Nabi-Nabi terdahulu. Pentingnya kita untuk mempelajari sejarah adalah untuk dua, mengevaluasi dan kita harus mengikuti. Tidak ada satupun manusia, Nabi Allah, Anbiya, A'immah seluruhnya ketika menyampaikan
hikmah itu menyampaikan mau'izatul hasanah itu dengan hikmah, dengan cerita-cerita, dengan sejarah-sejarah. Tidak ada satupun yang kemudian mengatakan ini yang hak, ini yang salah, itu yang benar. Nah, itu hal-hal yang tidak sama sekali setiap nabi-nabi Allah mencontohkan itu, tidak ada. Selalu ketika ingin menyampaikan sesuatu itu dicontohkan dari ajaran nabi-nabi terdahulu. Inilah fungsinya manusia itu berprogres. Jadi punya tahapan untuk kita mengikuti siapa yang sukses dan siapa yang gagal untuk kita evaluasi. Tidak ada satupun manusia yang sukses di dunia ini kalau dia tidak membaca sejarah dan dia mengikuti siapa yang benar dan mengevaluasi bagaimana kesalahan-kesalahan terdahulu. Itulah pentingnya untuk kita membaca, mengikuti kajian-kajian keislaman. Ini adalah buat kita verifikasi benar atau tidak sujud di atas tanah ini. Jadi kalau kita sudah didapatkan riwayat-riwayat yang paling mutakhir sekarang ini sebenarnya itu dari Nabi Muhammad ketika diturunkan Jibril tanah, tidak, sudah dari Nabi Ibrahim Khalilullah sudah sujud di atas tanah. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, begitu juga Nabi Ismail yang kemudian disematkan wa fadainahu bidzibhin adzim. Terakhir, tidak terakhir sebenarnya, cuman kita sudah lewat dari 1 jam. Illatul lati min ajliha sumiyal hawariyun al-hawariyin wal illatu min ajliha sumiyatin nasari an-nasar. Kenapa Allah kemudian menyebutkan ada satu kaum yang namanya Hawariyun dan kaum Nasara menjadi agama, yaitu Nasara atau Nasrani yang kita tahu saat ini adalah lima sumiyal hawariyun al-hawariyin qala amma indan nas fa innahum sammu hawariyin li'annahum kanu qassarin yakhlisuna thiyab min al-washi bil ghasal. Jadi ciri-ciri Hawariyun adalah tidak pernah memakai baju yang kotor dan selalu bersuci di dalam setiap harinya. Kalau kita tahu tradisi di Arab atau tradisi mereka yang memiliki 4 musim itu tidak seperti orang-orang di Indonesia mandi sehari 2 kali, enggak. Mereka mandinya kadang-kadang aja kalau Jumat atau seminggu 2 kali. Tidak untuk predikat Hawariyun, mereka setiap harinya ghasal. Ini di luar dari konteks Hawariyun yang juga merupakan 12 santo dari pengikut dari Nabi Isa alaihissalam menjaga kitab, itu di luar, tapi disebutkan Hawariyun karena suka bersih-bersih, suka mandi, suka mensucikan dirinya. Dan selalunya wa huwa ismu mushtaq minal khubzu al-hawar, dan juga selalu makan roti yang tawar. Roti yang tidak semua orang saat itu nikmati dengan enak, tapi roti ini tawarnya bukan roti tawar yang kita makan setiap hari, enggak, tapi rotinya itu rasanya itu yang sudah usang, yang sudah lama, yang sudah lapuk. Mereka memakan itu untuk lebih zuhud kepada dirinya. Wa amma indana fasumiyal hawariyun al-hawar li'annahum kanu mukhlisina fi anfusihim. Juga dinamakan Hawariyun ini orang-orang yang paling ikhlas di zamannya di dalam menerima segala cobaan apapun. Wa mukhlisin li ghairihim min awsakh dzunub bil wa'di wat tadhkir, dan selalunya melakukan kewajiban-kewajibannya dan selalu berzikir kepada Tuhannya. Ditanya lagi sama orang Yahudi, kemudian lima sumyan nasara, dan kenapa kemudian Nasara itu disebut sebagai Nasrani padahal mereka ini di dalam satu ajaran agama Hawariyin? Dijawab oleh Imam Malik, qala li annahum kanu min qaryati ismuha Nasirah min biladis Syams. Karena sebenarnya mereka ini Hawariyun, tapi asal kotanya mereka ini dari salah satu kota yang namanya Nasirah, yang ada di biladis Syam, yang ada di Bilad itu kalau kita artikan sekarang negara, saat itu masih belum banyak negara, jadi masih kota-kota atau sebuah jazirah, itu Bilad Syam. Nazalatha Maryam wa nazalha Isa alaihissalam ba'da ruju'ihima min Mesir. Yang kemudian disitulah Nasirah ini, Bukit Nasirah ini, kalau kita tahunya sekarang Nazareth. Nah,
Nazaret, Yusuf dari Nazaret, Nasirat itu terjemahan dari Nazaret atau Nasirat. Jadi dari nama dari salah satu kota, dan kemudian juga Isa alaihissalam dan ibunya itu berasal dari kota Nasirat ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih ada 11 illah atau 11